Selamat pagi semuanya. Lagi di bandara lagi, dan kali ini gue ke Jepang lagi. Ini video pembuka traveling di 2025. Dan kali ini gue ngajak istri, akhirnya ngajak istri gitu ya. Karena selama gue pacaran dan nikah sama dia itu dari 2023, gue sekitar 4 kali sama yang sekarang ya. Jadi 2023 2 kali, 2024 sekali kemarin. Dan 2025 akhirnya yang keempat, akhirnya ngajak dia karena kayaknya ngerasa berdosa gitu ya, udah 3 kali ke Jepang nggak pernah ngajak istri gitu. Nah tapi di video kali ini gue mau bikin video review dengan maskapai yang gue hampir selalu naiki setiap ke Jepang. Pernah sekali naik Garuda sih. Ini adalah ANA atau Air Nippon Airways, dan gue sangat sering naik maskapai ini, jadi gue kepikiran udah deh kita review aja ya. Buat teman-teman yang penasaran gimana naik ANA gitu ya, apakah enak atau enggak, ini salah satu maskapai favorit gue selama ini. Karena ya gue nggak pernah ada komplain, nggak pernah ada cerita buruk mungkin naik ANA selama ini, mudah-mudahan nggak pernah ada gitu. Gue nanti akan review dari in-flight experience seperti apa. Dan ini jadi salah satu pilihan kalau kalian mau ke Jepang tapi direct flight. Karena setahu gue direct flight itu hanya ada 3 ya, Garuda, ANA sama JAL ya, Japan Airlines. Ini salah satu opsi dan bisa dibilang yang mungkin salah satu yang paling murah. Kali ini gue dapat di angka 7,3an lah jutaan. Bahkan kalau gue kemarin ngecek ada travel fair dan lain-lain, itu mereka udah sampai 4,9. Ya udah turun ke angka 5 jutaan nih. Jadi udah makin murah ke Jepang, dan ya nggak heran. Gue setiap buka story di Instagram, orang pada ke Jepang, lihat artis siapa pada ke Jepang. Ya banyak banget lah yang ke Jepang. Mungkin salah satu dari kalian juga ada yang ke Jepang. Jadi buat yang penasaran sama Ana, nonton sampai selesai. Ini partner liburan kali ini. Halo, kenalin nama aku Nona. Hai guys. Emang boleh ya bawa dinosaurus ke pesawat, emang boleh ya? Dan selama naik ANA, gue selalu dapat gate-nya tuh paling ujung. Jadi gate 1. PR banget. Gue nggak tahu kenapa ya, dulu tuh selalu dapetnya gate paling ujung. Jalan dari imigrasi sampai ke sana tuh bisa 15 menit kalau kita jalan biasa. Cuman entah kenapa kali ini dapetnya gate 6. Dan ini kita akan landingnya ke Haneda, tapi kali ini kita nggak akan ke Tokyo. Gue akan ke Kansai sama istri. Jadi kita akan hanya transit di Haneda, dan nanti akan lanjut ke Kansai, ke KIX, Kansai International Airport. Gimana first impressionnya naik ANA? First impression seru juga. Kok seru sih? Lega juga. Lega? Iya. Biasanya sempit ya? Biasanya kamu naik apa? Naik batik, naik Citylink, Batik, Citylink. Pelita lumayan lah kalau pelita. Dikit pelita. Nggak kayak Prima Jasa lah ya. Terus tadi kan dari awal bingung ya, biasanya kan ANA tuh warna biru, cuman kenapa liverynya warna hijau, yang pesawat yang kita naikin sekarang. Ternyata karena ini lagi ANA upcycle, ANA Future Promise upcycle. Jadi dia kayak daur-daur ulang gitu, kayak green, peduli lingkungan lah, hijau-hijau. Kayak Nona. Ternyata menarik juga nih, kayaknya gue baru pertama melihat layout desainnya yang warna hijau si ANA, karena biasanya selalu warna biru. Yuk sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari EFA atau In-Flight Entertainment-nya. Walaupun mungkin bukan yang paling canggih, tapi EFA-nya ANA ini termasuk yang update banget, karena hanya beda 4 bulan dari gua terakhir naik maskapai ini, konten film-filmnya itu udah berubah. Bahkan film kayak We Live in Time yang baru gua tonton di bioskop sebulan yang lalu itu udah ada. Terus Deadpool and Wolverine juga udah ada. Selain itu, kita juga bisa nonton TV show dan beberapa tayangan lainnya.
Touchscreen-nya cukup responsif, gue suka, dan gak lemot layarnya. Next ada makanan. Nah ini yang menurut gue Ana perlu improve. Kita dikasih 2 pilihan menu tergantung berangkatnya kapan, antara flight pagi atau flight malam. Karena gue flight pagi, jadi pilihan makannya ada ikan herring goreng dan tumis ayam. Sedangkan kalau kalian flightnya malam, kalian bisa pilih antara nasi abon ikan salmon atau penne tomat dan ayam. Apakah kita bisa special request? Bisa banget. Mulai dari yang punya alergi, diet tertentu, yang religious meal seperti teman-teman Hindu, dan pastinya untuk menu halal ya. Jadi kita bisa request menu halal dan ini beneran ada logo halalnya. Makanan gue bisa rate di angka 7 dari 10 karena lagi kebagian yang bisa dimakan semua kecuali ada satu di bagian buah yaitu nanasnya. Ini jujur keras banget dan gak ada rasanya. Mungkin karena di pesawat juga lidah kita atau indera pengecap kita lagi berkurang ya fungsinya. Sisanya mulai dari main course, side dish, ini gue dapet udang dan pasta, terus sweet potato-nya enak banget. Toiletnya gimana? Standar pesawat bintang 5. Bersih, semua tombolnya jelas, dan lightingnya juga oke. Gue sempat tes in-flight wifi-nya, tapi karena gue yang gratisan alias nggak nambah biaya, hanya dapat yang text only untuk penerbangan kali ini. Tapi it works. Setidaknya gue bisa balas WhatsApp di dalam pesawat dengan lancar. Gimana toilet Jepang? Sama aja. Masa sama aja? Cia, kira keluar negeri. Jadi kita udah landing di Haneda internasional dan kita mau transfer domestik. Jadi tadi keluar baggage-nya itu kita tuh agak-agak terakhir gitu. Tapi pas keluar itu langsung ada area buat transfer. Jadi baggage drop doang dan orangnya udah ngerti. Oh ini mau lanjut ke Kansai ya. Langsung aja kita cuma naruh koper doang, nggak usah check-in lagi karena emang boarding pass-nya udah di issue juga. Ini kita lagi on the way ke gate-nya Ana Wings, Ana yang lebih kecil untuk flight domestik. Gimana? eSIM-nya lancar kan? Lancar. Kayak internetan. Bisa ditelepon dari sana Gojek Indonesia. Tadi langsung ditelepon ya? Baru landing udah ditelepon Gojek. Sama aja kayak internet di Indonesia lah ya, kayak nggak harus setting apa, cuman nge-scan doang tadi. Kalau Haneda ini emang markasnya Ana, lihat banyak banget dari tadi sepanjang jalan Ana aja semuanya. Emang base campnya dia di sini kayaknya. Jadi sebelum flight kita dapat pengumuman kalau di Osaka katanya lagi ada strong wind atau angin kencang gitu. Terus ada kemungkinan pesawatnya bisa balik lagi ke Tokyo. Nah, ini kita bingung ya. Kita udah nyewa Airbnb 8 malam di Osaka. Terus kalau malam ini harus balik ke Tokyo gimana gitu. Cuman gue juga jadi agak ngeri, ini anginnya sekencang apa emang sampai harus balik lagi ke pesawatnya ke Tokyo. Kenapa nggak ke bandara yang lebih dekat? Kan ada Itami di sana tuh, ada Itami Airport yang juga di Osaka.
atau bahkan Kobe gitu, ada Kobe Airport, ada juga ya Chubu gitu di Nagoya. Kenapa harus baliknya ke Tokyo lagi gitu kan, jauh banget. Kalau ke sana harus naik Shinkansen. Kalau mereka mau ganti rugi kompensasi ya nggak apa-apa gitu, cuman ya mudah-mudahan 皆様こん selamat. にちは。With Inter Airways and our alliance partner. This flight is operated by ANA Wings aircraft and crew. Untuk domestic flight-nya, kita hanya dapat snack aja karena emang jarak antara Haneda ke Kansai Airport itu hanya sekitar 1,5 jam. Nah, tapi uniknya di sini, waktu gue coba akses WiFi, bisa dapat full akses secara gratis. Padahal yang di international flight itu hanya dapat yang text only. Alhamdulillah nggak jadi balik ke Tokyo ya. Anginnya kencang tadi, mendaratnya kacau banget, parah, gila, turbulence, bukan turbulence sih, tapi landingnya agak-agak nyengsong karena lagi windy banget. Ini gue kayak baru pertama derajat asli, jadi derajat tuh 5, tapi feels like-nya minus 6, lebih dari 10 derajat. Lagi berangin banget, ada juga drizzle, jadi hujannya campur sama salju dikit. Akhirnya alhamdulillah nyampe juga Kansai, nggak jadi suruh balik ke Tokyo. Ini akhir perjalanan kita baru nyampe di Jepang. Sebenarnya pulangnya nanti pakai ANA lagi, kita akan dari Kansai ke Haneda, Haneda ke Cengkareng, pulang ke Jakarta. So itu sebenarnya reviewnya ANA selalu oke menurut gue nggak pernah ada isu. Pernah paling waktu awal-awal pakai tuh ketukar koper, tapi itu bukan salah ANA juga, salah orang yang ngambil baggage gue waktu itu pas klaim. Gimana kamu pengalaman naik ANA? Pertama kali menyenangkan. Makanannya kurang tapi ya? Makanannya enak sebenarnya, Tapi buahnya nggak enak. buahnya nanasnya doang. Oh ya, nanasnya doang nggak enak. Terus tadi ada ubinya be aja sih. Ya, enak kali. Enak ya. Tadi ada makaroni, tapi ada udangnya, jadi nggak makan. Iya, dia nggak bisa makan udang, alergi. Udah sih kayaknya gitu aja. Terima kasih. Ya udah, sampai ketemu lagi. Nanti ceritanya yang liburan di Jepangnya sih. Ini kan cuma nge-review ANA-nya doang, nge-review pesawatnya doang.